Di hadapan saya adalah Pak Menko ya, yang barusan selesai memberikan kesaksian. Beliau akan menyampaikan hal-hal poin-poin penting setelah dilakukan pemeriksaan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, selamat sore dan salam sehat bagi kita sekalian. Rekan-rekan media, saya bersama Bapak-Bapak Pejabat Kejaksaan Agung RI sore hari ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia karena undangan atau permintaan untuk melaksanakan keterangan saksi pertama minggu yang lalu tidak bisa saya lakukan mengingat tugas-tugas saya sebagai Menteri Kominfo, tugas-tugas kenegaraan yang tidak bisa saya tinggalkan. Di antaranya seperti yang rekan-rekan media ketahui bahwa tanggal 8 dan tanggal 9 saya berada di Medan dalam rangka konvensi Hari Pers Nasional, dan tanggal 9 mendampingi Bapak Presiden pada saat Hari Pers Nasional di Medan. Yang kedua, hari Senin kemarin saya mewakili Bapak Presiden di dalam rapat kerja bersama-sama dengan Komisi 1 DPR RI dalam rangka melakukan revisi kedua Undang-Undang ITE yang mendapat perhatian masyarakat secara luas beberapa waktu terakhir ini. Undang-undang itu sendiri telah dijembatani melalui surat keputusan bersama antara Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Menteri Komunikasi Republik Indonesia, yang menghasilkan pedoman pelaksanaan pasal-pasal khusus Undang-Undang ITE bagi aparat penegak hukum dalam rangka penanganan hukum yang kedepankan restoratif justice ya, sebelum penerapan ultimum remedium istilah teknis hukum, sekali yang saya sendiri sebetulnya bukan ahli hukum. Hari ini ya saya memenuhi pemanggilan dari Kejaksaan Agung untuk memberikan keterangan sebagai seorang warga negara Republik Indonesia dan sebagai Menteri Komunikasi Republik Indonesia. Saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan dilakukan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dengan permasalahan hukum pembangunan base transceiver station 4G pada Badan Pelayanan Umum Bakti yang berada di Kominfo sebagai organisasi non-eselon. Saya telah memberikan keterangan-keterangan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut saya sampaikan dengan penuh tanggung jawab, karena itu memang aturannya. Secara khusus yang terkait dengan tugas, fungsi, kewenangan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Namun demikian, apabila Kejaksaan Agung masih membutuhkan keterangan, maka tentu sebagai warga negara dan sebagai pimpinan kementerian, pembantu presiden di bidang
komunikasi dan informatika, saya akan tetap menghormatinya dan melaksanakannya dengan baik. Saya tentu berharap proses ini bisa berlangsung dan berjalan dengan baik dan selesai pada waktunya, dengan doa dan harapan agar pembangunan infrastruktur TIK Indonesia, pembangunan infrastruktur digital nasional Indonesia untuk kepentingan layanan bagi masyarakat, layanan bagi pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, untuk usaha dan perekonomian rakyat dan masyarakat dapat terus dan tetap kita lanjutkan. Demikian rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu ya dari Bapak Menteri penjelasannya. Cukup ya. Nanti nanti akan dijelaskan oleh Bapak Dirdik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Dirdik. Bentar. Rekan-rekan media yang saya banggakan, yang masih sampai saat ini masih kelihatan bugar semua ya. Ya, jadi saya lanjutkan konferensi persnya. Nanti ada sesi tanya jawab sama Pak Dirdik. Setelah 6 jam kurang lebih kami melakukan pemeriksaan ya. Selain daripada saksi tadi Bapak Menteri, ada 5 saksi juga yang kita periksa dalam perkara yang sama. Dan kita juga melakukan 2 tempat penggeledahan di hari ini. Nanti disampaikan secara lengkap oleh Bapak Dirdik. Monggo Bapak Dirdik, biar teman-teman wartawan semua dapat informasi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Pada hari ini, sebagaimana kita ketahui, Kejaksaan telah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Joni Plate. Pemeriksaan dimulai jam 9 tadi pagi. Semuanya berjalan dengan lancar. Ada 51 pertanyaan yang kita sampaikan dan semuanya dijawab dengan baik dan kooperatif. Selanjutnya, mengapa beliau kita panggil sebagai saksi? Tentunya lebih karena kapasitas beliau selaku Menteri Menkominfo untuk mengetahui sejauh mana pengawasan pengendalian kegiatan PLU yang berada di bawah tanggung jawabnya. Selain itu, kita juga memeriksa dan mendalami fungsi dan tugas beliau selaku pengguna anggaran. Nah, tentunya kita mendalami terkait dengan evaluasi pertanggungjawaban dan perencanaan. Mengingat selaku PA, beliau memiliki kewajiban dan tugas untuk mengevaluasi dan mengawasi penggunaan anggaran di satuan kerja di bawahnya. Ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan terkait dengan pemeriksaan beliau. Terkait dengan penggeledahan, hari ini kita melakukan 2 kegiatan penggeledahan. Satu di kantor Soliteh yang berada di Jalan Amerger, dan yang kedua kantor PT Pradita Infra Nusantara, merupakan konsultan dari Bakti Kominfo. Ya, kegiatan tersebut kita lakukan dalam rangka untuk memperkuat pembuktian di kasus yang tengah berjalan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya kira itu rekan-rekan.